Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Yeni Dwi Seviawati, Fasilitator dan CGP Rekognisi Program Guru Penggerak Angkatan 10 BGP Gorontalo. Saya akan menyampaikan aksi nyata berbagi praktik baik budaya positif modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita berkumpul di ruang sederhana ini untuk mendengarkan paparan yang sangat luar biasa dari orang yang luar biasa. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para pengikut beliau, dan juga kita yang berada di ruangan ini. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa bertemu dengan orang yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Yeni Dwi Seviawati. Kalau melihat dari sepak terjang beliau, Bu Yeni ini adalah seorang guru yang luar biasa. Nama beliau dikenal sampai tingkat nasional. Bahkan beliau pernah mengikuti pelatihan sampai tingkat Asia. Dan hari ini beliau meluangkan waktunya bersama kita untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu berbagi praktik baik budaya positif modul 1.4 Program Guru Penggerak Angkatan 10 CGP Rekognisi. Tepuk tangan untuk Bu Yeni. Kita berikan kesempatan kepada Bu Yeni untuk menyampaikan materinya. Tepuk kereta api untuk Bu Yeni. Terima kasih kepada Ustazah Siti yang berkenan menjadi moderator untuk kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, oke, terima kasih. Ya Bapak Ibu, hari ini saya berdiri di sini ingin berbagi praktek baik terkait dengan budaya positif di modul 1.4. Sebelumnya saya perkenalkan dulu terkait dengan profil dari fasilitator pemandu saya dan juga saya sendiri. Di sini fasilitator pemandu saya yaitu Ibu Eliza, SPD MPD, beliau dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Kemudian yang nama saya di sini adalah Yeni Dwi Seviawati ST. Saat ini posisinya saya sebagai fasilitator program guru penggerak angkatan 10 dan juga sebagai calon guru penggerak untuk rekognisi. Maka saya di sini memberikan praktek baik kepada teman-teman, yaitu berbagi praktek baik budaya positif. Oke, nah sebelum kita mulai untuk berbagi praktek baiknya, kita cek dulu nih semangatnya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Oke, mana semangatmu? Titik HE Hoya, HE Hoya, HE 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 Hoya 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 Hore. Oke, nah kita ice breathing dulu satunya karena kita nanti ada belajar berkaitan dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi kita belajar di angka 1 sampai dengan 5. Nah, antara pengucapan kita mengucapkan angkanya harus sama dengan gerakan tangan. Oke, kalau 1 bagaimana? Ya, 1 ya. Kemudian 2 begini. Ganti Bu Vivi 2 begini. Oke, 2, kemudian 3, 4, 5. Nah, lagunya ini lagu yang biasa dipakai anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Bisa ya? Ya, tapi sambil bernyanyi ya.
sambil bernyanyi. Oke, yuk semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Gerakan tangannya semuanya. Gerakan tangannya pegang dagu. Dagu, mana dagunya? Oke, terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, berikutnya yaitu kesepakatan belajar kita. Yang pertama yaitu fokus, nanti kita semuanya fokus beberapa menit ke depan. Kemudian aktif dan juga menghormati teman. Jadi menghormati teman di sini nanti ketika ada yang menyampaikan pendapatnya, nanti kita mendengarkan dan jangan lupa untuk raise hand terlebih dahulu. Apakah kita sepakat untuk belajar kita pada siang hari ini? Sepakat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan budaya positif di modul 1.4, konsep utamanya yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, bagaimana teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, berkaitan dengan keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui tujuan pendidikan kita. Jadi tujuan pendidikan kita itu seperti apa? Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut semua kodrat yang ada pada anak. Jadi semua anak itu dilahirkan sesuai dengan kodrat masing-masing, sesuai dengan keistimewaan, kemampuan, dan juga potensi yang ada di dalam diri anak. Jadi ibaratnya kalau seandainya kita seorang petani, kita menanam sebuah padi, benih padi, maka kita tidak mungkin mengharapkan benih padi itu akan tumbuh menjadi jagung. Nah, tugas kita bagaimana? Merawat padi tersebut, menuntun padi tersebut untuk menjadi padi yang bervarietas, yang unggul dan juga tentunya berkualitas. Dengan apa? Sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, well-being ya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berkaitan dengan pembelajaran, maka di sini kita juga mengenal adanya pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Kenapa terdiferensiasi? Karena kita melayani semua kebutuhan siswa. Jadi sampai di sini ada sebuah kata menghamba kepada siswa. Menghamba itu bukan menjadikan bahwa anak itu sebagai seorang raja, bahwa kita harus menghambanya ya. Tetapi prinsip dari menghamba itu adalah melayani. Jadi melayani siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan tentunya kita di awal sudah mengetahui dulu kebutuhan dari siswa kita itu seperti apa. Bisa berdasarkan minat belajarnya, bisa berdasarkan gaya belajarnya, atau berdasarkan kemampuan dan potensi yang ada di dalam diri siswa. Sehingga kita bisa melayani siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Masih ingat Bapak Ibu? Masih ya? Oke. Ada lagunya kan? Ada. Yuk kita berdiri sebentar, kita nyanyikan lagu pelajar Pancasila. Oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar tipis. Oke. Nah, itu tadi profil pelajar Pancasila, di mana tujuan dari pembelajarannya. Kemudian berkaitan dengan disiplin positif, yang dimaksud yaitu disiplin diri.
sendiri yang memiliki motivasi internal. Jadi seorang siswa itu biasanya ada dua motivasi, atau di kita sendiri ada dua motivasi, internal maupun eksternal, atau biasanya internal dikenal dengan kata intrinsik, dan yang di luar itu namanya ekstrinsik. Jika kita tidak memiliki motivasi internal atau intrinsik, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, jadi harapan kita semua siswa itu memiliki motivasi intrinsik, bukan karena ekstrinsik. Ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di Indonesia sendiri nilai-nilai kebajikan ini, setiap anak Indonesia diharapkan itu bisa memiliki dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila tadi. Nah, berikut adalah motivasi. Ya, dengan adanya motivasi tadi ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada beberapa motivasi, ada 3 ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut menghindari hukuman. Nah, ini karena dia takut, berarti ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik, karena di situ didorong dari luar ya, karena takut menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik, betul sekali. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini diharapkan anak-anak atau murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan itu, berangkat dari dalam yaitu intrinsik. Nah, harapannya seperti itu. Kemudian di sini kita akan membicarakan terkait adanya hukuman, penghargaan dan juga konsekuensi. Ini biasanya ada ya di dunia pendidikan kita ya. Nah, mulai dari hukuman, penghargaan, konsekuensi. Tapi kalau di sekolah sini saya rasa tidak ada ya yang hukuman ya. Mungkin masih di konsekuensi ya. Nah, kita tahu bedanya hukuman, penghargaan dan konsekuensi. Kalau hukuman tentunya menyakitkan ya, kemudian tidak nyaman, murid takut, kemudian juga murid malah menyembunyikan kesalahannya, lebih cenderung ke situ. Kemudian kalau penghargaan itu tidak efektif kadang gitu ya. Kadang kalau misalnya kita berikan penghargaan permen atau coklat, saya loh bisa beli sendiri. Jadi menjadi tidak efektif, kemudian bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas dari anak, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini tidak ada sudah ya. Berikutnya konsekuensi. Nanti kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Kalau kita tidak mengawasi anak-anak, maka tidak menjalankan ya. Stimulus respon, kemudian murid hanya menghormati peraturan. Kemudian di sini kehilangan waktu merenungi kesalahan karena biasanya ada konsekuensinya. Nah, di modul 1.4 ini berkaitan dengan budaya positif, saya belajar hal baru yang dikenal dengan adanya restitusi. Jadi selain tadi hukuman, penghargaan, konsekuensi, ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini adalah merupakan cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ini adalah ciri-cirinya ya Bapak Ibu ya. Di sini restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar. Karena namanya disiplin itu adalah tahapan belajar siswa. Dari kesalahan memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Alasannya apa? Kenapa anak itu tadi berbuat kesalahan? Nah, ini lebih kita telusuri alasannya apa? Karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar masing-masing. Kemudian fokus pada membentukkan karakter, jadi bukan tindakan, penguatan dan fokus pada solusi, ini intinya. Kelebihannya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pemecahan masalah jangka panjang,
murid menghormati dirinya dan orang lain. Tentunya teori kontrol dirinya memegang kontrol, jadi dirinya sendiri memegang kontrolnya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan, itu yang utama karena tujuan kita adalah motivasi intrinsik. Nah, ini adalah contoh sebuah kasusnya Bapak Ibu ya. Misalkan kita mendapatkan anak siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita seorang guru yang posisinya sebagai penghukumnya, memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid jadi takut. Jadi begitu ada anak yang tidak mengerjakan PR, sana hormat pada bendera, langsung seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi artinya kalau konsekuensi itu lebih kepada apa kesalahanmu, kemudian konsekuensinya apa, gitu ya. Konsekuensinya biasanya sama, dia tidak mengerjakan PR-nya, maka dia harus mengerjakan PR-nya, gitu. Di saat jam apa? Jam istirahat atau jam pulang, ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang kita dapatkan siswa hanya menghormati peraturan. Tetapi motivasi intrinsiknya untuk dia bertanggung jawab itu tidak ada karena merasa dipaksa. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini kita terbuka dengan siswa, kita ajak berbicara, kita tanyakan, kenapa kok bisa tidak mengerjakan PR? Ada masalah apa? Misalkan di rumahnya. Kemudian kita bawa dia untuk meyakini sebetulnya keyakinan apa yang kamu percaya. Seperti itu. Jadi mereka mengungkapkan bahwa misalkan saya harus mengerjakan PR. Nah, bagaimana supaya anak ini bisa mengerjakan PR? Kita kembalikan ke anak tersebut sehingga anak tersebut menyelesaikan permasalahannya dan diterapkan untuk berikutnya. Oke, nah berikut ada keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah bisa membuat keyakinan kelas ya. Unsur-unsurnya di sini yaitu lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini ada prosedurnya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin di setiap tahun ajaran nanti Bapak Ibu akan mendapatkan formasi baru sebagai guru kelas dimanapun itu. Tetapi jangan lupa kita di awal membuat prosedur keyakinan kelas. Jadi semua warga dilibatkan, kemudian mencatat semua masukan, curah pendapat dari siswa kita, kemudian kita susun berdasarkan prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas. Dan jangan lupa gantilah kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif. Contoh, dilarang berlari di dalam kelas. Berarti kita ganti dengan kata-kata tenang di dalam kelas, boleh. Kemudian apa? Berjalan di dalam kelas. Oke, kemudian kita tinjau lagi dari hasil pendapat anak-anak kita. Setelah itu baru kita urutkan. Nah, kalau bisa kita tempel nanti hasilnya di papan madingnya ya. Kalau perlu tanda tangan bersama dengan siswa bahwa itu keyakinan yang akan mereka jalankan. Ini adalah contoh keyakinan kelas ya, dari kelas 1, kelas 5 dan kelas 7. Oke, di sini saya ada beberapa dokumentasi untuk pembuatan keyakinan kelas. Kita lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Hari ini kita bertemu kembali ya untuk kegiatan pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar berkaitan dengan keyakinan kelas. Ya, jadi kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau dulu ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Enggak. Nah, biasanya di sebuah kelas itu ada keyakinan atau kesepakatan. Kesepakatan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai
itu semuanya sama-sama kita terapkan. Oke? Bisa? Bisa. Semangat untuk membuat keyakinan kelas? Semangat, cek semangat dulu dong. Oke. Mana semangatmu? Pendapat, artinya anak-anak semuanya boleh mengeluarkan pendapatnya nih tentang aturan yang akan diterapkan di kelas kita, apa saja ya. Kemudian nanti kita akan mencatat masukan dari teman-teman semuanya, dari anak-anak semuanya. Kemudian kita menyusun nanti berdasarkan prosedur dari pembentukan keyakinan kelas. Nah, terus setelah kita susun, nanti kata-kata yang negatif kita ganti menjadi kata-kata yang positif. Negatif itu seperti apa? Contohnya, jangan berlari di dalam kelas atau berlari di koridor. Jangan berlari. Ada kata larangan di situ. Jangan, ya kan? Nah, sebaiknya kita ganti dengan positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, nanti kita dulu ya, kita susun dulu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat, kemudian kita tinjau ulang bersama-sama. Setelah itu nanti kita buat dan kita tanda tangani dan kita tempel. Itu adalah prosedur untuk keyakinan kelas. Oke, paham prosedurnya? Paham ya? Berarti yang pertama kita harus apa dulu nih? Membuat keyakinan kelas dengan cara apa? Untuk curah pendapat atau mengeluarkan pendapatnya. Oke, sekarang coba nih, Ibu pengen tahu di dalam pikiran kalian, di hati kalian, kira-kira aturan apa yang akan diterapkan di kelas 5 apa ini? Sila. Oke, semuanya coba satu-satu. Itu tadi ada contohnya nih. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita tulis dulu. Yang pertama, siapa mau mengeluarkan pendapatnya, angkat tangan. Yuk, katakan. Oh, berbicara dengan nada yang tidak keras. yang tidak keras. Kemudian apa lagi? Oke. Mulai membawa itu. Hah? Angkat tangan ya. Apa? Tidak ribut. Oke. Tidak ribut. Oke, kemudian apa lagi? Tidak boleh membawa mainan. Tidak boleh membawa mainan. Tidak boleh membawa mainan. Oke. Kemudian Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Berkelahi di dalam kelas. Ada lagi? Boleh membawa es di dalam kelas. Tidak boleh membawa es es teh. Es teh berarti makanan gitu ya? Iya. Oke, makanan atau minuman gitu ya? Tidak boleh Membawa atau makan? tidak boleh membawa dan minum. Tidak membawa makanan. Membawa makanan atau minum. Kalau membawanya mungkin bisa disimpan atau tidak? Tidak boleh dibawa sama makan di kelas. Berarti tidak boleh makan gitu ya? Tidak boleh makan Di dalam kelas. atau minum. Di dalam Nah, di dalam kelas. Kemudian ada lagi? Baru, oke. Apa? Tidak boleh keluar kelas ketika saat pelajaran. Tidak boleh keluar kelas saat pelajaran. Oke, ada lagi?
menjelaskan. Mendengarkan guru saat guru menjelaskan. Oke, saat guru menjelaskan. Oke ya. Fase apa? Melaksanakan semua aturan dengan tertib. Oke. Ada lagi aturannya melaksanakan Semua peraturan sekolah gitu ya. sekolah dengan Dengan tertib. Ada lagi satu lagi siapa? Siapa? Satu lagi. tidak boleh Tidak boleh mencontek ya. boleh kerja Tidak boleh mencontek. Oke ya. Nah, di sini kita ada 5 nih. 5 pernyataan yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Namun coba kita lihat lagi nih kalimat-kalimatnya. Bagaimana bentuk kalimatnya ini? yang nomor 2 tidak Nah, yang nomor 2 ini memakai kata tidak, ini juga enggak? Ya, tidak. Berarti itu masih memakai kalimat apa tadi? Negatif. Maka harus kita rubah ke positif. Yuk, sama-sama nih. Nah, ini ya jadinya keyakinan kelas. Nomor 1 sudah berubah kalimat positif atau belum? Berbicara dengan nada yang tidak. oh iya Wah, berarti harus berbicara dengan apa? Yang lembut apa? Atau kalau berkaitan dengan adab biasanya apa? Dengan nada yang sopan. Berbicara dengan sopan. Nah, berarti kalau sopan itu ada menghormati gurunya, kemudian juga nadanya lembut. Oke ya? Menghormati teman tentunya. Yang kemudian yang kedua, tidak ribut. Tidak ribut berarti positifnya apa? Kalau tidak ribut itu tenang enggak suasananya? Kalau misalkan kita tidak ribut, suasananya tenang enggak? Tenang. Menjaga ketenangan kelas. Betul. Menjaga ketenangan di kelas. Oke, pintar. Nomor 3, tidak boleh membawa mainan. Membawa peralatan ya, bisa ya, barang-barang yang penting itu kan peralatan ya. Membawa peralatan sekolah lengkap ya. Berarti artinya lengkap itu semuanya peralatan sekolah, tidak ada mainan. Oke. Berikutnya, tidak boleh berkelahi. Kalau berkelahi, sikap kita bagaimana ke teman-teman? Marah, lagi marah. Kemudian apa? Suka pukul. Kalau kita suka mengejek juga itu masuk karena itu adalah penyebabnya berkelahi kan? Nah, kira-kira kenapa sih kok kita itu bisa berkelahi? Yang belakang. Kenapa kok kita bisa berkelahi, teman-teman? Karena ya, kenapa kok kita bisa membuat masalah? Yo, kenapa kok kita bisa membuat masalah? Kenapa kok kita berkelahi? Seharusnya sesama teman itu harus saling apa? Menjaga, saling menolong, saling apa lagi? Saling menghormati. Tepuk tangan dong untuk Aruna. Dari sini saling menghormati teman. Nah, kemudian nomor 5, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Kata positifnya kita ganti apa? Kalau tidak boleh di dalam kelas, pintar. Makan dan minum di luar kelas. pintar. Makan dan minum Di luar kelas.
bagaimana? Harus izin. Harus izin, betul. Pintar sekali ya. Ketika keluar kelas. Ya. Berarti di sini. Oh ya, enggak apa-apa. Berarti di sini sama ini sama ya, berarti ya. Meminta izin. Berarti kita masukkan meminta izin. Apabila keluar kelas. Jadi apapun yang mau keluar kelas untuk apa, jadi semuanya izin. Nomor 7, mendengarkan guru saat menjelaskan. Positif juga ya. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Atau biasanya ini kalau mendengarkan ini kita menghargai atau menghormati guru nggak? Betul ya? Oke, menghormati dan menghargai guru. Dan menghargai guru. Oke, ada lagi yang belum? Itu nomor 9. Iya, nah nih nomor 9 boleh kita tukar di terakhir ya? Iya. Yang sekarang yang terakhir tidak boleh mencontek, berarti harus apa itu? Mengerjakan. Harus mengerjakan. Masing-masing. Jujur, betul. Mengerjakan soal ya dengan jujur. Nah, pintar sekali ya. Oke, nomor 9 baru melaksanakan ya. Melaksanakan. Semua peraturan dengan CFC. Oke. Semua ibu kasih tulis peraturan kita ganti keyakinan. Keyakinan kelas dengan Seksama. tertib dan dengan baik ya sebenarnya. Kelas apa ini? Kelas 5 apakah semuanya setuju dengan keyakinan kelas kita? Setuju semuanya ya? Oke, setuju. Kalau boleh nih, yuk semuanya kita sepakat. Ini kan sudah kita ganti semuanya, ya. Semuanya di sini tanda tangan seluruh siswa bahwa menyatakan keyakinan kelas ini akan kita laksanakan di kelas 5 Sila. Setuju semuanya? Setuju. Ayo mulai dari Ataya. Oke, tanda tangan di situ. Oke, kita cek. Ayo lanjut. Lanjut ya, berulang ya, jangan lupa ya. Saya nggak tahu tanda tangan. Nggak apa-apa. Tulis nama. Tulis nama. Kalau nggak tahu tanda tangan tulis nama. Oke, wes. Yuk. Yuk. Bintang saya.
kita semuanya belajar nih, belajar untuk menerapkan semua keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Kita berusaha untuk membudayakan sikap disiplin. Disiplinnya adalah disiplin yang positif, semuanya ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita. Terima kasih sudah belajar dengan anak-anakku semuanya, dan terima kasih sudah mengeluarkan pendapatnya dengan baik. Oke, yuk. Saya semangat lagi, masih semangat? Masih. Mana semangat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, berikut tadi adalah contoh dari pembuatan keyakinan kelas. Saya yakin nanti Bapak Ibu sudah bisa melakukannya di tahun ajaran baru. Berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, di mana ada bertahan hidup, kemudian yang 2 kasih sayang dan merasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan dan kesenangan. Nah, ini nanti biasanya kita tahu setelah kita berbicara dengan siswa kita. Kebutuhan mereka itu apa terkait kebutuhan dasarnya. Kalau di sekolah lain ada, mereka itu kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Mereka tidak sekolah, kenapa? Karena mereka harus berjualan di pasar, misalkan seperti itu. Nah, di sini kita juga sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar manusia setiap siswa. Kemudian kita masuk ke materi 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua pemberi rasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, serta kelima adalah manajer. Nah, contoh penerapan nih kalau kita menjadi penghukum seperti apa? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Misalkan seperti itu. Jadi kita langsung menghukum tanpa mengetahui alasannya. Yang penting anak ini sudah melanggar aturan. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa loh sama kamu. Misalnya seperti itu. Beberapa anak sering terlambat gitu ya. Kemudian kita sampaikan seperti itu, berapa kali sih kamu terlambat? Kan Ibu sudah memberitahu kamu, Ibu kecewa loh, kamu gak bisa berubah. Nah, ini memberi rasa bersalah. Terus kalau teman, bahasanya seperti teman gitu, kita dengan anak-anak, ayolah buat Ibu bangga. Oke, kali ini kamu tidak apa-apa, tapi lain kali, nah jangan dilakukan seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Jadi lebih kepada membiarkannya untuk tidak apa-apa gitu ya. Jadi seperti teman. Kemudian kalau pemantau ya, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi di sini anak sudah tahu dia melanggar peraturan dan konsekuensinya apa. Jadi lebih menegaskan kepada kamu melanggar aturan, kamu sudah tahu konsekuensinya, silakan dilaksanakan. Ini pemantau. Sedangkan kalau manajer, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, biasanya gitu. Kalau manajer itu kita ajak bicara dulu nih si anaknya, muridnya. Kemudian di situ kita berikan motivasi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Apa alasannya? Nah, ini diceritakan kronologisnya. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas kita. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi fokus kepada solusi. Fokus kepada solusi di mana anak kita ajak untuk bertanggung jawab. Nah, yang terakhir materi kita adalah segitiga restitusi, di mana kita mulai menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu. Di mana kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini menstabilkan identitas. Supaya apa? Anak itu ketika melakukan kesalahan dia tidak down, harga dirinya tidak jatuh. Maka di sini kita menstabilkan lagi identitas anak tersebut.
Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tahapan berikutnya yaitu kita validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kamu tentu memiliki alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan kembali. Keyakinan kelas apa yang kita miliki? Tujuannya di sini yaitu supaya anak-anak memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, ini ada contoh kasusnya ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada seorang anak bernama Ataya, dia kelas 5. Sewaktu jam istirahat sebelum makan siang, si Ataya ini melihat Amira yang sedang memperhatikan hasil ujian atau ulangan yang didapatkan. Kemudian Ataya menghampiri Amira dan bertanya, berapakah nilai didapatkan? Amira menjawab nilainya 60. Seketika Ataya itu merasa senang dengan nilai yang dia dapat. Ternyata Ataya mendapatkan nilai 90. Dan rasa senang itu dia keluarkan dengan mengeluarkan kalimat, nilai saya lebih bagus dari kamu tidak belajar sih, belajar lebih keras lagi ya, gitu. Nah, dengan nada menyindir. Dan Amira mendengar itu sedih, kemudian menangis. Nah, di sini Ataya sebetulnya mau menghibur, tetapi karena ada siswa lain dia malu, langsung pergi meninggalkan Amira yang sedang menangis. Kemudian di sini kita sebagai gurunya meminta waktu sebentar kepada Ataya untuk berbincang melaksanakan segitiga restitusi itu. Mulai dari menstabilkan identitas. Jadi di sini kita menstabilkan identitas anak dengan Ataya. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti melakukan kesalahan. Coba ceritakan kepada ibu kronologisnya seperti apa. Kemudian tahapan berikutnya nanti dia akan bercerita dan kita kembali ke validasi tindakan yang salah. Ibu yakin kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tapi ada hal lain yang jadinya merugikan orang lain gitu ya. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Nah solusinya sekarang bagaimana untuk permasalahan dengan Amira. Jadi solusi itu datang dari siswa. Kita menstimulus siswa supaya bertanggung jawab dan mendapatkan solusi atas permasalahannya. Nah, di sini ada juga untuk contoh video restitusi. Waalaikumsalam Bu. Nah, kira-kira Ataya tahu nggak kenapa ibu ini ketemu Ataya siang ini? Mungkin karena saya habis ngajak Amira tadi ya Bu. Oh iya, Ataya nggak apa-apa. Setiap manusia itu tidak sempurna. Semua pasti ada membuat kesalahan. Nah, kira-kira Ataya kronologisnya tadi seperti apa? Bisa diceritakan? Jadi sebelum makan siang tadi saya ngeliat Amira yang lagi ngeliat ulangannya. Terus saya tanya deh ke Amira, ya ulangan kamu berapa? Nah terus dia jawab 60. Terus saya seneng deh Bu, soalnya nilai saya 90. Terus saya bilang gini, nilaiku 90 di atas kamu sih gak belajar gitu kan. Nah terus Amiranya nangis Bu. Sebenarnya saya udah merasa bersalah, cuman tadi ada siswa lain yang masuk, jadi saya tinggal aja gitu. Nah, di situ ibu yakin bahwa kamu itu mempunyai alasan tertentu untuk melakukan hal tersebut ya. Nah, terlihat dari kamu begitu bangga kalau mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari temannya. Kira-kira menurut kamu apakah itu bisa merugikan orang lain? Ya Bu, saya selalu bangga sama nilai saya sendiri. Karena itu saya jadi merugikan orang lain deh. Iya, apa keyakinan kelas yang kita percayai Ataya? Setiap anggota kelas harus saling menghargai. Nah, betul, harus saling menghargai satu sama lain. Nah, apakah di sini Ataya sudah menunjukkan keyakinan itu? Belum Bu. Belum. Nah, kira-kira apa yang akan ditunjukkan oleh Ataya nanti? Menghargai teman. Menghargai teman. Oke, terus bagaimana nanti solusinya dengan Amira? Habis ini saya bakalan minta maaf Bu ke Amira dan saya berjanji bakalan lebih menghargai teman dalam hal apapun Bu. Oke, bagus sekali solusinya dari Ataya ya. Nanti ibu tunggu untuk Ataya melaksanakan solusinya. Dan sekali lagi kita harus menghargai Teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ataya. Waalaikumsalam Bu.
Oke, itu tadi adalah video dari segitiga restitusi yang saya laksanakan. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman. Oke, demikian untuk presentasi saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan untuk Bu Yeni. Luar biasa ya materi yang disampaikan oleh Bu Yeni, menjadi pencerahan untuk kita. Nah Bapak Ibu, setelah ada pemaparan materi, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin menanyakan sesuatu mungkin berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di dunia kita? Dipersilakan Bapak Ibu. Oke, Pak Ical, Masya Allah. Silakan Pak Ical. Bu Yeni, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya butuh sedikit penjelasan lebih tentang tadi ada konsekuensi sama restitusi yang di awal tuh. Itu contoh anaknya tidak mengerjakan PR, kemudian di restitusi di gurunya dibantu ditanyakan apa segala. Bagaimana mengantisipasi kalau umpamanya justru anaknya menjadi semaunya? Kan saya dibantu juga kalau di sekolah, jadi mending nggak usah dikerjakan PR-nya, nggak ada hukuman juga. Nggak ada hukuman, nggak ada apa-apa, cuma dibantu juga di sekolah. Oke, terima kasih. Oke, keren sekali ya pertanyaan dari Pak Ical ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Ical. Jadi di sini berkaitan dengan PR tadi ya. Nah, kalau tadi ada konsekuensinya gitu ya, tidak mengerjakan PR berarti silakan mengerjakan PR-nya berapa kali lipat. Terus kalau restitusi bagaimana? Nah, restitusi tadi kita bersifat terbuka ya. Kita ajak dulu anak kita itu ngobrol dulu, berpikiran terbuka dulu. Kemudian yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas tadi. Kita berikan motivasi tadi ya. Nah setelah itu kemudian kita menanyakan alasannya kenapa. Kalau misalkan alasannya itu iya Bu, saya soalnya tidurnya jam 10 malam. Kenapa tidur jam 10 malam? Gitu. Apa yang kamu lakukan? Nah ini kita tanyakan, kita ajak ngobrol di situ. Setelah itu misalkan ya saya main game atau diajak keluar sama orang tua, makanya tidak sempat gitu. Nah kemudian kita tanyakan lagi, kira-kira apa keyakinannya? Ya saya ingin saya selalu mengerjakan PR. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa menyelesaikan PR? Nah kemudian mungkin anaknya langsung, baik Bu, nanti saya akan mengerjakan PR. Tapi itu berangkat dari diri siswa, di mana dia memiliki rasa tanggung jawab itu tadi. Ya, seperti itu. Sama dengan ada sebuah kasus anak itu misalkan berkelahi marah gara-gara anak tersebut menarik kancing baju temannya gitu misalkan. Yang satunya ini nggak terima gitu kan, karena bajunya rusak, kemudian nanti pulang sekolah pasti dimarahin orang tuanya. Kita pakai segitiga restitusi, kita ajak ngobrol anak tersebut, kemudian kita tahu permasalahannya apa, dia menceritakan, kemudian tahu alasannya kenapa tadi, kita tahu alasannya, kemudian nanti anak itu mencari solusi terkait permasalahannya. Kita tanya, sekarang bagaimana untuk menyelesaikan baju yang sudah robek ini? Oh Bu, kancingnya mungkin saya lem. Nah kalau di lem, apakah bisa lepas lagi ataukah tetap ada di situ? Iya ya Bu ya, itu bisa lepas. Terus bagaimana? Dijahit Bu, bisa kamu menjahit, misalkan seperti itu. Tidak bisa Bu, mau diajari Ibu untuk menjahit. Nah seperti itu ya. Jadi itu adalah di segitiga restitusi. Oke ya. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Alhamdulillah, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya. Nah, saya ingin meminta 1-2 orang untuk menyampaikan refleksi terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, yuk. Alhamdulillah, hari ini kami menerima materi yang sangat luar biasa. Baru ini juga saya mendengar restitusi gitu ya, bahwa ternyata ada segitiga restitusi dan insya Allah nanti itu akan kami laksanakan di tahun ajaran berikutnya. Terima kasih Bu Yani, ilmunya sangat luar biasa. Oke.
Iya baik Bapak Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan materi yang luar biasa, pencerahan untuk dunia pendidikan, utamanya di Bunga Bangsa. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya berbagi dengan kami. Tapi mohon maaf waktunya membatasi kita. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu, kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin saya selaku moderator hari ini. Kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.